Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bertemu kembali para bunda-bunda solihah sekalian. Saya wabarakatuh. absen dulu ya. Bunda Tati hadir. Hadir Sehat Ustaz. ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda Irma sehat. Alhamdulillah sehat hadir Ustaz. Ustaz gimana Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Badan sehat, alhamdulillah. Ah, Kalau dompet mah nggak tahu ini. sama Ustaz. Sama ya, penyakit bersama. Baik, Bunda Ade sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bunda Yanti sehat. Alhamdulillah. Bunda Alhamdulillah. Yanti mana nih Bunda Yanti? Bunda Yanti ada tuh. Calon Bunda nih Giska sehat. Nih saya barusan duduk ketiduran. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah hadir semua ya kecuali Pak Burhan ya yang belum hadir. Iya. Bunda Yanti sepertinya sinyalnya kalau di saya merah, merah Oh iya, kuning. bentar saya Kurang pakai ini itu ya. aja. Udah pakai wifi pakai itu Ustaz, padahal pakai Udah apa? ini ya. Pindah kali Mbak, Iya, pindah. Hmm. mau pindah ya? Harus Di ruang tamu. di atas genteng kali Bunda Yanti. Iya benar. Ustaz. Ya saya pindah dulu Ustaz ya. Hujan-hujanan dong. Saya pindah dulu. Hati-hati. Baik teman-teman sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terlebih dahulu kita akan mengevaluasi soal seperti biasa ya, sekaligus review materi di pertemuan sebelumnya. Kita coba lihat dulu soalnya kemarin. Dokumen. Mana ya? Google Form. Empat, Pak Ustaz pernah hari ketiga. Hari ketiga ya? Salah kali. Salah ini, Ketiga. salah menamai. Coba saya buka. Soal latihan harian. Materi panduan. Oh iya. Di mana ya? Panduan 5. Oh ini. Oke, saya akan coba perlihatkan ya. Sambil perlihatkan hasilnya dan sebetulnya hasilnya sudah bisa dilihat sama masing-masing di setelah jawaban itu ya. Di sini yang menjawab sudah ada 7 peserta ya. Jadi semuanya sudah menjawab ya. Pak Burhanuddin, Kak Ermawati, Giska, saya juga ada 7 orang tuh sama saya yang ngetes gitu ya. Terus Bunda Toti, Bunda Ade, Bunda Nurhayati. Ini udah semua ya. Yang pertama huruf dod keluar dari makhraj. Sini ada beberapa jawaban. Satu ada yang 6 orang menjawab B dan ini benar ya. Sisi lidah dengan gigi geraham atas. Ini makhraj huruf dod. Yang kedua, perbedaan makhraj huruf qaf dan huruf kaf terletak pada ya jawabannya C. Letak pangkal lidah yang lebih dalam. Kalau huruf kaf kan agak keluar dikit ya. Kalau
Kalau huruf qaf agak ke dalam pangkal lidahnya. Tuh, yang benar jawaban C. Yang ketiga, huruf yang keluar dari dua bibir termasuk huruf qalqalah. Nah, di sini ada dua nih. Yang dua bibir, ada tiga malah sama huruf fa, sama huruf waw, sama huruf mim. Tapi yang termasuk huruf qalqalah adalah huruf ba gitu ya. Nah, jawabannya A. Terus yang keempat, jumlah huruf halqi ada 6. Jawabannya C. Ya. Terus al-jauf berarti rongga mulut dan tenggorokan. C jawabannya. Gitu. Terus nomor 6, huruf lo, za, dan huruf sa keluar dari ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, 6 orang menjawab B dan ini benar. Gitu. Nomor 7, huruf mim dan ba perbedaannya dari sisi makhrajnya. Kalau huruf mim disertai dengan gunnah melalui al-khayshum. Ya, kalau huruf mim. Kalau huruf ba tidak disertai dengan gunnah. Nah, ini yang benar huruf B. Pilihan B. Nah, dan semuanya benar menjawabnya. Seorang santri membaca hamdun tetapi terdengar seperti hamdun. Nah, kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya adalah si santri tersebut huruf H-nya tidak keluar dari tengah tenggorokan, malah keluar dari pangkal. Kalau udah perbedaannya udah H dengan H, berarti salah makhrajnya udah. Gitu. Berarti makhrajnya tidak di tengah. Gitu ya, jawabannya C. Terus pada bacaan kul huwallahu ahad, huruf qaf terdengar seperti kaf, misalkan kul kul kul. Nah, kenapa? Ya, jawabannya A. Karena pangkal lidah tidak menyentuh langit lunak bagian dalam. Ya. Nah, jadi terkesan kaf ku. Kalau langit lunak bagian dalam kan lebih fleksibel, jadi dia lebih kuat. Ko, ki, ul huwallah gitu ya. Tapi kalau ke depan dikit itu ada kaf ku. Itu nomor 9 makhraj huruf qaf ya di pangkal lidah yang menyentuh langit-langit lunak bagian dalam. Nomor 10 pada kata azik, Nah, ini huruf za seperti bacaan zai, az-zikr, misalkan dibaca az-zikr. Nah, kesalahannya makhrajnya terjadi karena apa? Ujung lidah tidak menyentuh ujung ya gigi itu ya. seri atas. Nah, lidah terlalu ke belakang. Tidak ada tekanan pangkal lidah, tidak ada tekanan pada pangkal lidah, tidak menggunakan hidung. Nah, ini yang benar yang mana? Yang benar yang A, betul. Ya. Tapi Meskipun kok di sini salah, tidak ada Ustaz? jawaban yang benar. Ini sistem kayaknya, Bun. Jadi saya lupa untuk menentukan jawaban yang benar pas buatnya. Jadi di sini keterangannya tidak ada jawaban yang benar. Yang benar adalah A dan di sini 6 orang memilih A ya. Ujung lidah tidak menyentuh ujung gigi seri atas karena itu makhraj huruf za ya. Kalau Ya. az-zikr misalkan az-zikr, jadi posisi gigi seri itu di tengah lidah kan. Tuh az. Tapi kalau ditentukan jadi az. Nah, itu. Ini memang salah makhrajnya. Makhrajnya malah ke huruf zai, tidak ke huruf za gitu. Baik, huruf A yang betul adalah pilihan A ya. Yang 11, nomor 11, seorang santri membaca alaihim namun huruf ain terdengar seperti hamzah. Kesalahannya karena pilihannya A dibaca dari pangkal tenggorokan. Ya, karena dari pangkal tenggorokan dari sini ya, dari sini. Jadi alaihim bukan alaihim. Kalau alaihim kan di tengah ya. Gitu. Nomor 12 huruf mad alif ya wawu termasuk makhraj al-jauf, betul ini. Tidak ada kesalahan ya. Berikut pertanyaan yang benar terkait jumlah makhrijul huruf. Ada 5 makhraj umum dan 28 makhraj khusus. Ada 10 makhraj. Yang benar adalah ada 5 makhraj umum dan 17 makhraj khusus. Ya. Di jawaban yang poin A, B, C di jawaban yang C ya.
Dan ini sepertinya benar semua ya, 6 orang. Terus nomor 14 ada berapa huruf yang keluar dari lidah atau al-lisan? Ada 18 huruf. Benar semua. Bagaimana cara menentukan makhraj pada suatu huruf? Nah, ini mensukunkan huruf tersebut dengan ditambah huruf berharokat sebelumnya. Ya, ini benar. Masya Allah, ini kebanyakan jawaban yang benar ya. Rata-rata punya nilai 100 dalam kuis ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, itu apa namanya? Itu review kita ya, sekaligus bahas soal. Pokoknya kalau kalau ada di buku nanti karena kenapa saya beri kesempatan di ulangan harian ini melihat buku teman-teman supaya kita mereview kembali apa yang sudah disampaikan kan dengan mengisi soal kita jadi baca-baca lagi gitu ya Bun ya. Nah, wayahnya nanti di ulangan akhir semester ulangan akhir program itu tidak melihat buku gitu ya. Tidak melihat Repot deh. buku. Karena semua kayaknya Ustaz nanti. Hah? Semua jangan-jangan. Insya Allah enggak, karena kan kita sudah ini ya, sudah terus mengulang-ulang. Nanti malaikat Rokib dan Atid ada di samping kiri dan kanannya akan melihat gitu ya dan mencatat. Itu Insya pengawas Allah, Ustaz. ujiannya, pengawas ujiannya itu. Baik, nanti tapi di akhir program setelah kita selesaikan proses per prosesnya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ada yang perlu disampaikan dulu terkait soal atau yang lainnya silakan bunda-bunda sekalian. Eh, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya. Nah ini kita baca dulu nih. Kita baca dulu latihannya di surat Al-Zalzalah. Di awal ini 3 orang, di akhir nanti 3 orang ya, dibagi 2. Saya baca dulu dan saya contohkan di mana letak-letak yang harus diperhatikan. Nah, ini untuk melatih makharijul huruf kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Di sini latihannya bunda-bunda sekalian. Ada huruf-huruf yang wabil khusus di huruf sukun itu berbagai sifat. Misalkan di sini di ayat yang ke-8 wa may ya'mal, ini kan latihan huruf tawassut ya, sedikit mengalir. Wa may ya'mal nah ini ada ada hamas dan rokhawah. Ini lebih mengalir. Qala dzarratin syarran yarah. Di sini ada huruf sya tipis, huruf ro tebal gitu ya. Jadi diperhatikan huruf-hurufnya. Baik. Langsung saja ya saya panggil random. Ya Bunda Irma dulu silakan. Al-zalzalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, lam zilzalaha. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kho jangan ada pantulan, jadi jangan wa akhrajatil. Coba. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagus. Wa qala insanu malaha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. A-nya tipis dulu, huruf lin. Awhalaha, tidak langsung o, tapi awha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tetap pertahankan huruf ro. Liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasdurun Tetap nasu. pertahankan si idgham bi gunnah. Yauma idzin yas. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tebal, tidak terkesan khai gitu ya. Khairan yarah. Faman, coba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Sya-nya terbuka. Syarro. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Bunda Irma, catatan tadi di ro-nya ya, ro-nya. Jangan sampai yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau. Nah, liyura. Nah, hati-hati. Tapi liyurau tebal. Oke. Terus betul, ro-nya kurang tebal. Terus yauma idzi, jangan lupa di sini juga ada idgham bi gunnah ya. Yauma idzi. Tadi kurang ditahan saja. Yang terakhir adalah sya-nya infitah terbuka, tidak syar tapi syarwai. Oke. Nanti kita evaluasi lagi di ujian syafahi di akhir program ya. Baik. Jadi nanti apa namanya latihan soalnya di ujian itu jadi standar penilaian, bacaan akhirnya juga artinya ada ujian lisannya ya teman-teman. Jadi nanti ada ujian lisan, ada ujian teorinya gitu. Ya Ustaz, insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz. Siap. Lanjut Bunda Ade, silakan. Bunda Ade ininya suaranya masih belum di loudspeaker, masih dalam hati. Ya. Ya udah, sekarang udah. A'udzu billahi minasy
Iya, Bismillahirrahmanirrahim. tidak ao, Bunda Bismillah. Ade, tidak ao, tapi au, au. Nah, au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Huruf lam jangan mantul, jangan zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus Wa akhrajatil ardu athqalaha. iya, sa mengalir, rokhawah dan hamas asqo. Wa akhrajatin. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bagus. Wa qalal insanu ma yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huruf H karena mad tidak ada hamzah setelahnya, Bunda Ade, jadi tidak ditekan ya, tidak akhbaraha, tapi ha, tidak ha, tidak dihentikan dengan seperti ada hamzah sukun gitu. Mad itu huruf mad dinil hawa'i tantahi. Mad itu berhenti seiring berhentinya nafas. Jadi akhbaraha, ha. Nah, coba yauma idzin. Yauma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata dimulai dari ashtatal, boleh ashtatal. Ashtatal liru ashtatal liurau a'malahum. Ainnya sudah bagus. Faman ya'mal misqala khairan yarah. Tadi nun sukunnya masih kayak ada pantulan ya, Bunda Ade. Dzarratin jangan, tapi dzarratin kho. Faman ya'mal, ulang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Iya, aman. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik. Tadi catatannya sedikit di huruf-huruf yang tawasud, jangan sampai mantul ya, Bunda Ade ya. Wa akhrajatil, nah jangan sampai seperti itu. Idza zulzilatil ardu. Nah, tapi tadi sudah berhasil diperbaiki. Jadi mudah-mudahan konsisten. Baik. Selanjutnya ke Giska dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها Huruf za juga mengalir, Giska. Idza, tidak idza, tapi idza. إذا زلزلت الأرض زلزالها Hmm. وأخرجت الأرض أثقالها Jangan sampai as. Nah, wa akhrajatil. وأخرجت الأرض أثقالها Hmm. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Sempurnakan huruf ha. Tuhaddi. يومئذ تحدث أخبارها Nah, hati-hati sekali lagi. Yauma idzi. يومئذ تحدث أخبارها Sekali lagi. يومئذ تحدث أخبارها Iya. Biasanya kalau harus berulang-ulang, biasanya hafalannya sudah kayak gitu ya, Giska ya. Iya. Makanya supaya ingat di hafalan nanti bahwa itu akhbaroha, bukan ahbar. Iya, lanjut. بأن ربك أوحى لها Ha dan ha. Auhalaha. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Idhar. Dzarratin kho. Tanwin ketemu kho, idhar. Ya, Pak. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, tadi beberapa catatan ya Giska ya. Di mana huruf yang tertukar, huruf kho ya, jangan sampai huruf jadi huruf ha gitu ya. Terus huruf ha ini disempurnakan, jangan ke huruf ha. Bi anna rabbaka auha, pertama laha, ha laha. Nah, huruf ha dan huruf ha begitu. Baik, ya itu. Terus tadi famay ya'mal mithqala dzarratin kho, ini izhar, tidak tin kho gitu ya. Baru yang kedua ikhfa, dzarratin sya gitu. Ya. Ya, baik, siap. Yang 3 orang, Bunda Toti, Bunda siapa lagi? Ade, 2 orang lagi ya, Bunda Toti, Bunda yang Yanti. belum? Yanti ya. Yanti. Ya. Bunda Yanti nanti kita terakhir ya, supaya lebih ini, lebih panas lagi begitu. Kalau udah materi makan gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke panduan ke-6. Panduan ke-6 tentang sifatul huruf. Sifat-sifat huruf namanya. Dengan mempelajari sifatul huruf, sifat atau sifat yang terkandung dalam huruf, maka kita akan ya mengetahui tentang pengucapan huruf dalam makhrajnya, sehingga kita dapat membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Membedakan huruf yang sama makhrajnya, juga mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah, juga huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis. Jadi manfaat mempelajari sifatul huruf itu adalah karena ada huruf yang sama makhrajnya. Nah, sama makhrajnya, bagaimana cara membedakannya? Bedakan sifatnya, ya. Ya, misalkan, ya logikanya kan kita sama adik kita misalkan ya, atau ada sama-sama ada anak kembar nih, bayi kembar lahir hampir barengan gitu ya, karena nggak mungkin kalau barengan banget ya, hampir barengan, beda 1 menit 2 menit. Nah, tempat keluarnya tuh sama, makhrajnya tuh dari mana? Dari rahim ibunya, makhrajnya sama.
Tapi pas keluarnya itu ternyata yang kakaknya mah, yang kembar ini mirip semuanya nih, mirip karena satu makhraj, bapaknya sama, ibunya sama gitu kan, mirip. Tapi pas keluar yang satu misalkan ini sawo matang, yang satu ini putih, ya kuning langsat misalkan. Yang satu kemudian agak besar, tebal kulitnya, yang satu agak kurus misalkan. Nah, itu sifat. Jadi untuk membedakan huruf yang keluar dari makhrajnya, baik dalam masalah tebal tipisnya, kuat atau lemahnya, maka ini manfaat mempelajari sifatul huruf. Boleh jadi satu huruf satu makhraj tapi dia beda sifat, seperti huruf ta, huruf po sama ta, po, ya. Satu makhraj sama-sama pangkal ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi kenapa si to itu bisa di o bisa tebal, kenapa si ta itu tipis? Karena ya meskipun satu makhraj mereka sifatnya memiliki karakter yang berbeda begitu. Itu latar belakang kita mengetahui sifat. Ini kalau ada pertanyaan apa gunanya mempelajari sifatul huruf, membedakan huruf tebal tipisnya, terus kuat lemahnya gitu ya, dan sebagainya. Gambar pembagian sifatul huruf. Ya, di sini sifatul huruf itu ada sifat aridhah, ada sifat lazimah. Nah, ini saya buletin. Ada sifat lazimah, ada sifat aridhah. Ya. Apa itu sifat lazimah? Sifat lazimah itu sebagaimana keterangan yang di bawahnya itu adalah selalu melekat. Ya, selalu melekat. Baik itu huruf itu sedang fathah, sedang kasroh, sedang dhammah, sedang sukun, sedang bagaimanapun, sedang idhar, sedang idgham, sedang ikhfa, huruf tersebut, sifat tersebut terus melekat. Contohnya jahar dan hamas nanti kan? Jahar dan hamas. Sifat jahar dan sifat hamas ini selalu melekat, misalkan di huruf ba untuk jahar ya. Contohnya jahar punya sifat huruf ba. Nah, jahar sifat huruf ba ini, jahar ini selalu ada dalam huruf ba, baik ba ketika fathah, ba tetap ada jaharnya, bi tetap ada jaharnya, bu tetap ada jaharnya, sukun juga ab tetap ada jaharnya si huruf ba ini. Nah, berarti sifat jahar dalam huruf ba namanya sifat lazimah, sifat yang selalu melekat. Ya, sifat yang selalu melekat. Terus ada namanya sifat aridhah. Sifat aridhah. Kalau sifat aridhah ini mah kadang-kadang muncul, tidak selalu melekat. Ya, tidak selalu melekat. Sifat yang muncul bergantung kepada sebab atau kondisi tertentu. Contohnya sifat tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Misalkan dalam huruf ro. Ya, misalkan dalam huruf ro. Ketika fathah, apakah selalu tarqiq atau tafkhim? Tidak. Ketika fathah tafkhim, ketika kasroh tarqiq sifatnya tipis. Ketika dhammah tafkhim lagi gitu ya. Ketika sukun kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarqiq sesuai kondisi. Itu huruf ro kan gitu. Nah, maka ini namanya sifat aridhah. Tafkhim tarqiq dalam huruf ro ini namanya sifat aridhah, itu contohnya. Ya. Ada pertanyaan sifat lazimah dan sifat aridhah dan cara membedakannya? Contohnya lagi seperti idhar. Ya, idhar. Nun sukun enggak selamanya dibaca idhar. Man amana. Berarti idhar itu bagi nun sukun sifat sementara. Ya, sifat sementara, sifat aridhah. Karena nun sukun kadang dibaca ikhfa juga, kadang dibaca idgham juga gitu. Jadi ikhfa, idgham, idhar itu sifat sementara untuk huruf nun sukun. Ya. Nah, kita fokus ke sifat yang lazimah yang selalu melekat. Ya, sifat lazimah memiliki dua, yaitu sifat yang memiliki lawan, yang kedua sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan mah dia selalu berlawanan, nggak mungkin ada satu huruf yang mempunyai sifat tertentu, terus di huruf tersebut ada lawannya, nggak mungkin. Ya, itu namanya sifat berlawanan.
Ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas sifat yang lazimah ini, sifat yang selalu melekat. Sifat yang memiliki lawan. Yang pertama hamas, lawannya jahar, ya. Nah, hamas lawannya jahar. Hamas itu secara bahasa itu artinya samar, lembut gitu ya. Yaitu mengucapkan huruf disertai dengan mengalirnya nafas. Ya, dari segi nafas. Hamas itu dari segi nafas. Jadi hamas dan jahar itu dari segi nafas. Hamas mengalir, jahar tertahan gitu aja. Nah, hurufnya ada 10, yaitu fahatsahu syakhsun sakata, fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, dan huruf ta. Ini semuanya memiliki sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas. Ya. Nah, lawannya jahar. Ya, lawannya. Nah, ini lihat gambarnya ya, kodenya. Jadi yang dimaksud hamas itu seperti yang dicontohkan di gambar ini ya, bunda-bunda sekalian. Kalau kita nyebut af, itu tuh ada aliran ini ya, ada aliran angin gitu. Af, tuh ada aliran angin. Coba masing-masing semua dengan tangannya af, gitu ya, seperti di gambar gitu. Nah, ada ya aliran angin ya. Nah, itu adalah huruf sifat hamas bagi huruf fa, karena huruf fa memiliki sifat hams tuh. Fahassahu syakhsun sakata. Lawannya adalah jahar atau jelas, nampak jahar itu. Artinya huruf yang tidak pengucapan huruf yang tidak disertai mengalirnya nafas. Artinya simpelnya tidak mengalir nafasnya. Kalau hamas mengalir nafas, kalau jahar tidak mengalir nafas. Ya. Hurufnya selain huruf hamas, yaitu ada 18. Jadi nggak mungkin dalam satu huruf, nggak mungkin ada sifat jahar dan hamas, nggak mungkin. Misalkan dalam satu huruf ba ada jahar, ada hamas, nggak mungkin. Nggak mungkin yang sesuatu yang berlawanan itu bersatu, nggak mungkin gitu kan. Seperti minyak dan air. Ya, nggak mungkin di satu gelas itu air dan minyak bisa bersatu gitu ya. Itu seperti jahar dan hamas. Contohnya huruf apa? Huruf ghain. Huruf ghain. Di sini ada huruf ghain tuh. Ya, dalam huruf jahar. Huruf ghain itu meskipun kita ucapkan dengan dengan kita ucapkan, ketika kita ucapkan maka si hamas si udara itu nggak mengalir. Coba bunda-bunda sekalian ucapkan huruf ghain dengan sukun, terus tempelkan si tangan kita. Coba. Ada nggak aliran angin? Nggak ada kan? Harusnya nggak ada. Nggak ada angin. Beda dengan fa, af. Tadi ada kerasa angin ya. Iya. Ya, kalau ghain kan nggak ada. Tuh nggak ada. Ya kan? Tapi yang mengalir suara saja. Gitu. Ya, maksudnya gitu ya Ustaz. Maksudnya seperti itu. Yang mengalir suara saja. Karena suara itu kan nanti rokhawah namanya, mengalir suara. Iya. Udah bunda ya, baunya sampai sini nih. Masya Allah. Iya. Itu ya yang dimaksud hamas dan jahar. Silakan pokoknya huruf ini ya termasuk huruf za. Ini huruf za nih. Bau misek ya, bau parfum surga. Kasturi, Ustaz, bau kasturi. Iya, bau kasturi. Nah, huruf zai ini Huruf gimana? itu ditahan apa itunya? Huruf-huruf hamasnya kayak af. Huruf-huruf huruf-huruf hamasnya kalau mau dilatih, kalau mau dipastikan mengalir nafasnya itu disukunkan. Misalkan tuh nafasnya mengalir. Karena huruf itu ada huruf yang mengalir nafasnya dan suaranya, ada huruf yang mengalir suaranya saja gitu.
Seperti huruf zai ini, huruf zai. Huruf zai itu kan nggak ada hamesnya, tapi suaranya mengalir. Makanya saya sering menekankan untuk huruf zai itu harus mengalir suaranya. Jangan nafasnya, karena nafasnya nggak ada. Nafasnya kan jahar, nggak mengalir kalau untuk huruf zai. Tapi nanti suaranya ada rokhawah. Gitu ya. Suara. Nah, lanjut ke yang nomor 2. Sifat yang nomor 2, syiddah lawannya rokhawah. Nah ini, kalau syiddah artinya kuat, yaitu mengucapkan huruf dengan tertahannya suara. Kalau jahar kan tertahan nafas, ya bedakan. Kalau syiddah tertahan suara, fokus di suara. Ada. Fokus di suara. Syiddah ya, dan lawannya rokhawah. Nah, syiddah dulu. Syiddah hurufnya ada 8. yakni ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Ini rumusnya. Hurufnya a, jim, dal, qaf, to, ba, ja, ba, kaf, dan ta. Yang 5-nya adalah huruf qalqalah. Semua huruf qalqalah punya sifat syiddah pasti. Ya. Yang 2-nya adalah huruf kaf dan ta. Kenapa kaf dan ta tidak punya sifat qalqalah? Ada yang jawab? Bisa jawab? Kenapa kaf dan ta nggak punya sifat qalqalah, mantul? Kenapa nggak mantul? Sedangkan yang lainnya mantul. Karena dia hams, Ustaz. Betul. Karena dia hamas. Ya, karena dia hamas. Kaf dan ta punya hamas, jadi masih ada yang ngalir udaranya. Tapi kalau a, ya suaranya tertahan, jahar, terus nafasnya tertahan, jahar, suaranya juga tertahan, syiddah. Tuh, syiddah ya kan? Jadi mantul, semua yang tertahan pasti berat. Ya, jadi mantul. Mohon maaf, a enggak mantul ya. A enggak mantul. Karena kenapa a enggak mantul? Meskipun syiddah dan jahar. Karena huruf A itu sukunnya nggak ada suaranya. Sukunnya nggak ada suaranya kalau untuk huruf A, meskipun tertahan. Untuk huruf jim, kenapa dia qalqalah mantul? Karena dia berat ditahan. Karena dua-duanya tertahan. Suaranya tertahan, terus nafasnya tertahan. Jadi tuh berat. Supaya lebih ringan gimana? Lebih ringan dipantulkan. Aja. Lebih ringan aja, ya kan, daripada ditahan berat ya, begitu semuanya. Jadi huruf syiddah ini adalah huruf yang tertahan suara, ya, tidak mengalir suara. Lawannya adalah rokhawah. Rokhawah sebaliknya, yaitu mengalir suara. Lawannya rokhawah mengalir suara atau lemah. Artinya itu lemah. Ya, banyak di sini huruf-huruf, ada 16 hurufnya. Sa, ha, semuanya mengalir. Mengalir. Itu mengalir. Mengalir. Enggak ada yang ditahan. Ya, enggak ada yang ditahan. Gitu. Nah, di antara syiddah dan rokhawah, di antara mengalir dan tidaknya suara, di tengah-tengahnya ada tawassut atau bainiyah. Boleh tawassut, boleh bainiyah. Ya, di tengah-tengah. Artinya tengah-tengah. Tawassut itu artinya tengah-tengah. Wasato, bainiyah itu artinya antara-antara gitu ya. Baina-baina, tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah gimana? Tengah-tengah mengalir atau tidak? Ya, jadi tidak mengalir, terlalu mengalir tidak, terlalu tertahan juga tidak. Ya, hurufnya ada 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan huruf ro. Ya, selain huruf hamas, selain huruf syiddah dan huruf rokhawah. Nah, sisanya huruf syiddah dan huruf rokhawah kan ada 5, yaitu huruf tawassut. Nah, kalau ini tidak terlalu mengalir suaranya. Misalkan iyyaka na'budu, tuh mengalirnya sedikit. Na'budu. Ya. Kalau tidak mengalir juga salah. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, itu enggak ngalir, salah. Kana
budu misalkan. Tapi alirkan tapi sedikit karena tidak terlalu mengalir. Iyyaka na'budu, tidak terlalu misalkan ya. Tapi na'budu. Kesalahannya kofi atau jali Ustaz? Gimana? Bun? Kalau tidak tawasud, kesalahannya kofi apa jali? Kalau tidak tawasud tapi masih di tengah-tengah tenggorokan, ya maka itu masih khofi. Misalkan gitu ya, itu masih ke ain tapi dia tak tawasud gitu, tidak tawasud. Maka masih Kalau ain khofi. tidak Tapi mengalir kalau jadinya hamzah ya Ustaz. Jadi kayak enggak, hamzah. enggak otomatis karena tergantung makhraj. Kalau tertukar huruf tuh tergantung makhraj. Kalau Iya misalkan Ustaz. gini, iyyaka na'budu nah itu pasti hamzah ya, Tapi kalau masih iyyaka tapi nggak ngalir, nggak tapi nah itu sudah ain tapi dia kurang ngalir. Nggak Nah ngalir. itu masih khofi. Tapi kalau sudah ke hamzah budu misalkan, itu berarti jali. Begitu. Itu syiddah, tawasud, dan rokhawa. Syiddah tertahan suara, tawasud mengalir setengah mengalir setengah tidak gitu ya, sedikit mengalir. Makanya saya bahasakan tawasud itu sedikit mengalir, tidak terlalu mengalir. Rokhawa mengalir banget gitu suaranya. Ada yang nomor 3, isti'la, lawannya adalah istifal. Kalau isti'la, kalau tadi kan hamas jahar berkaitan dengan nafas, mengalir atau tidak. Terus syiddah, tawasud, rokhawah barusan mengalir berkaitan dengan suara, mengalir atau tidak. Ya, kalau nomor 3, isti'la, lawannya istifal itu berkaitan dengan pangkal lidah. Tidak berkaitan dengan suara, tidak berkaitan dengan nafas, tapi berkaitan dengan pangkal lidah. Kalau isti'la artinya meninggi, a'la ke atas gitu artinya isti'la itu ya. Meninggi ke atas. Yaitu mengucapkan huruf disertai terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Nah, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Ya. Oh, ini terbalik ininya teman-teman. Contohnya harusnya yang atas contoh untuk istifal ya, yang bawah contoh untuk isti'la. Mohon maaf. Nanti PDF-nya saya kirim ulang yang sudah baru ya, yang sudah direvisi. Ini hak kan huruf istifal. Ya. Khusso, dautin, qil kan itu istilah kan. Nah, lihat gambar bawahnya di buku teman-teman. Gambar bawahnya. Nah, itu kan untuk huruf H sebetulnya karena pangkal lidahnya tidak terangkat. Coba lihat di sini di gambar di HP masing-masing. Yang saya lingkari. Nah, ini. Nah, ini kan tidak terangkat. Ya kan karena huruf H. Contoh bagi huruf H ini. Jadi aksol lidahnya, aksol lisannya tidak terangkat. Kalau yang bawah kan tuh, yang bawah tuh istilah terangkat naik ke atas, ya huruf ko misalkan ko tuh istilah naik ke atas, ya. Ini gambarnya ke ini ya, ke tukar. Nah, Tukar. betul. Tolong dikasih tanda ya teman-teman. Nanti PDF-nya insya Allah sudah direvisi. Lawannya adalah istifal, menurun. Istifal itu artinya aspal. Aspal itu kan bawah. Makanya nggak ada ceritanya jalan aspal di atas. Tapi sekarang mah ada gitu ya di tol, jembatan. Layang. Tol itu juga dari bahasa Arab teman-teman. Artinya tul kan panjang. Tul. Ustaz, ini yang terbalik gambarnya apa hurufnya Ustaz? Gambar hurufnya. Oh, gambar contohnya ya. Harusnya kan yang tanda panah ini kan ke atas kalau meninggi kan untuk istilah ya. Kalau ke bawah kan istifal. Kalau hurufnya udah betul ya Ustaz. Gimana? Kalau hurufnya udah betul ya Ustaz, gambarnya aja yang terbalik. Salah. Ya, betul. Hanya gambarnya salah saja. 2 Ustaz. Ya, salah 2 ya. Nanti saya juga minta bantuan para peserta nih untuk mengingat kembali di mana salahnya supaya karena kan ini saya anggap sebagai calon guru juga ya.
Nanti Kemarin yang kita roh roh itu juga sama. Nanti ke depannya kan kita akan buka kelas lagi lebih lebih masif lagi teman-teman di bulan-bulan kalau di bulan-bulan selain Ramadan itu kita bisa tawarkan kelas sesuai dengan kebutuhan di jam yang sesuai dengan kebutuhan peserta gitu. Misalkan ada kelas ba'da subuh, ada kelas pagi, ada kelas siang, ada kelas sore, ada kelas malam, ada kelas akhir pekan misalkan bagi yang peserta yang di akhir pekan. Nah, ini siapa yang ngajar? Gak mungkin saya saja, gitu kan. Nah, ini teman-teman sekalian yang menjadi alumni di program ini, saya harap bisa bantu pegang kelas juga, gitu. Makanya di samping kita, nanti dipede-pedein lah, insya Allah. Nanti selain kita belajar bareng kayak gini, teman-teman juga sekaligus memahami cara ngajarin dari bukunya itu seperti apa gitu. Nah, seiring dengan saya ajarkan gitu ya. Gitu. Makanya nanti kalau ada kesalahan-kesalahan boleh juga dibantu untuk dikoreksi. Baik, lanjut ya. Itu untuk istilah lawannya istifal. Intinya ini adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan terangkat pangkal lidahnya. Kalau istifal tidak terangkat pangkal lidahnya. Asfal ke bawah gitu ya, pangkal lidahnya. Contoh huruf H. Kalau huruf H ya tidak diangkat pangkal lidahnya. Nah, kalau huruf Qaf, ko terangkat bagian sininya nih. Nah, ini istilah. Gitu. Baik, kita lanjutkan di itbaq lawannya infitah. Kalau itbaq dan infitah ini bagiannya di tengah-tengah lidah, di aula tengah lidah. Itbaq itu artinya lengket. Adalah mengucapkan huruf dengan bertemunya bagian tengah lidah dengan langit-langit mulut sehingga ruang tengah menjadi tertutup seperti kita sedang mengunyah makanan. Kan ruang tengah lidah kan tertutup. Ya. Mana ini gambarnya? Enggak ada. Bentar ya teman-teman, saya refresh. Nah ini. Lihat, perhatikan di gambar yang di layar HP teman-teman ya. Di sini, kalau itbaq dan infitah di sini bagiannya. Nggak ada, Ya. Ustaz. Layar saya masih itu. Ustaz, gambarnya nggak berubah dari tadi, itu aja. Enggak berubah. Di layar. Gambarnya Astagfirullah. Itu Dari tadi begitu-gitu terus. Dari pertama. Iya, iya. Ustaz. Oh, Makanya Ustaz bilang itu agak bingung juga. Kita lihat Sekarang buku gimana? aja, Ustaz. Masih, Sekarang Ustaz. Sekarang Udah. enggak, Amanda. Ya. berarti Ya, saya dari tadi saya omong kosong dong ya. Ya, nggak ada Astagfirullahaladzim. Untung lagi ada kebayang, iya kebayang aja yang belum dapat buku nih. Ini ngobrol apa mungkin ya. Padahal saya tadi coret-coret di sini gitu ya. Allah ya Rahmanir-Rahim. Allah. Gak Ini apa-apa sekarang ya. gambarnya yang itu, Ada itbaq. gambarnya ya. Yang ke Ini. atas, panahnya ke atas. Iya. Nah, ini lihat di bagian sini. Lihat di bagian sini. Kalau itbaq itu bagiannya di tengah lidah sini. Jadi ada huruf-huruf yang ketika diucapkan bagian tengah lidahnya tertutup lengket. Itu itbaq. Contohnya huruf so, bo, po, wo. Tuh. Ya. So, bo, po, dan wo. Gitu. Nah, lawannya adalah infitah. Infitah itu ada fathah, terbuka. Ya, infitah itu terbuka. Terbuka itu maksudnya aula tengah lidahnya terbuka di sini, enggak lengket. Jadi suaranya di sini enggak lengket. Contoh sa itu terbuka, sa, ya, za terbuka. Beda dengan so. Kalau so ya lengket aula tengah lidahnya. Kalau sa kan terbuka tuh bebas, sa, ya kan. Kalau so kan lengket gitu. Nah itu bedanya itbaq dan infitah. Jadi saya ulangi, kalau hamas dan jahar dari segi apa? Hamas dan jahar dari segi nafas.
ya, nafas. Hamas mengalir nafas, jahar mengalir Tertahan. tertahan nafas. Kalau syiddah, tawasud, rokhawah dari segi apa melihatnya? Segi Suara mengalir. suara, ya, mengalir atau tidaknya suara. Kalau itbaq dan isti'la dan istifal dari segi pangkal lidah. Nah, dari segi pangkal lidah. Lengket atau tidak, terangkat atau tidak. Kalau infitah dan itbaq dari segi aula tengah lidah, gitu ya. Satu lagi, idlaq lawannya ismat. Kalau idlaq tuh lancip, artinya secara bahasa tuh idlaq tuh lancip. Artinya adalah sifat bagi huruf-huruf yang pengucapannya mudah, ringan, disebabkan huruf-huruf tersebut memiliki makhraj di ujung lidah dan bibir. Ya, di ujung lidah dan ujung bibir ini rata-rata hurufnya, ya, hurufnya ada huruf fa, di mana huruf fa makhrajnya. Huruf fa kan di bibir dengan ujung gigi seri atas ya. Huruf ro di mana? Ro ujung lidah. Ujung lidah. Mim di bibir. Nun Ujung di lidah. ujung lidah. Lam di ujung lidah. Ya, ba Bibir. di bibir. Nah, hanya sebatas huruf-huruf ini saja yang dikatakan sebagai idlaq. Artinya huruf yang mudah, ya, tidak terlalu sulit diucapkan. Nah, lawannya adalah ismat, ya, lawannya adalah ismat. Ismat ini mana nggak ada? Ya, Ada. oh iya, di sini kelewat juga ismatnya. Di sini juga kesalahan ya, yang harus dikoreksi. Kayaknya ismatnya kelewat nih. Oh iya, nggak ada. Dicatat teman-teman, dicatat. Ya. Dicatat ya. Ismat itu apa, huruf yang dia diucapkan kan sulit karena jauh makhrajnya. Seperti huruf hamzah, makhrajnya di mana huruf hamzah? Tenggorokan kan, jauh dari bibir. Nah, saya sering menganalogikan gini. Lihat teman-teman di layar ya. Jadi ada di sini sebuah bangunan. Ya, sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang mirip sekali dengan wajah kita, misalkan gini. Ya. Sebuah bangunan. Terus di dalam sebuah bangunan ini si A posisinya di sini. Ya, si A posisinya di sini. Terus si B posisinya di sini. Si C posisinya di sini. Suatu hari ada gempa. Ya, ada gempa. Maka yang paling mudah keluar, karena di sini ke tempat keluarnya, yang paling mudah keluar siapa? Yang paling mudah keluar si A. Nah, ini adalah huruf idlaq. Paling mudah keluar. Ya. Nah, sedangkan si B, si C kan jauh nih dari tempat keluarnya. Jadi perlu OTW dulu. Hilang ya. Hilang, Ustaz. Bentar, teman-teman. Ini lagi dicari dulu nih. Mana nih? Ya, hilang deh ininya, gambarnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Atau ketika ini ada kolam renang nih, analoginya. Karena ada peserta nanti teman-teman ketika mengajarkan, ada peserta yang belum ngerti juga nih Ustadz gitu. Pakai analogi saja. Ini ada kolam renang. Ini si A di sini, si A di sini, ya. Ada si B di sini di pinggir kolam renang. Si C di sini nih. Si C di sini. Udah agak jauh nih. Di sini ini kolam renangnya ya. Yang paling mudah nyemplung ke kolam renang yang siapa? Si A, si B. Ya, si A, si B. Karena apa? Karena paling dekat kan ke kolam renang, tinggal nyemplung aja. Kalau si C jauh, harus OTW dulu. Berapa langkah nih ke sini gitu, ke kolam renangnya. Nah, itu berarti si A dan si B ini sama dengan huruf idlaq.
Si C ini huruf ismat jauh. Makanya saya artikan ismat itu sulit atau jauh. Sulit pengucapannya karena jauh makhrajnya. Harus OTW dulu. Gitu. Ya. Itu izlak dan ismat. Huruf izlak ada 6 ya, farromil lubin tadi, dan sisanya adalah huruf ismat. Yang 28 itu sisanya adalah huruf ismat, 6 huruf izlak. Ya, contohnya huruf hamzah jauh, huruf hamzah di tenggorokan jauh dari bibir. Huruf H misalkan itu pasti ya ismat ya, gitu. Nah, kesimpulan dari ini adalah di slide selanjutnya. Di tabel itu sifat yang memiliki lawan yang pertama hamas dan jahar dari segi nafas ya. Hamas mengalir nafas, jahar tertahan nafas. Yang kedua syiddah tawasud rohawa. Syiddah dari segi suara ya. Syiddah tertahan suara, tawasud sedikit mengalir, rohawa mengalir suara. Istilah dan istifal, istilah lawannya istifal dari pangkal lidah. Nah, segi pangkal lidah. Pangkal lidah kalau istilah terangkat, kalau istifal merendah atau menurun. Itbak dan invita dari segi ruang tengah lidah, aula tengah lidah. Itbak lengket, aula tengah lidahnya, invita terbuka. Ya, aula tengah lidahnya. Izlak lawannya ismat dari segi mudah atau sulitnya atau jauh atau dekatnya. Gitu. Jadi masing-masing punya objek pembelajaran yang berbeda. Kalau teman-teman ngoreksi bacaan misalkan ngoreksi peserta yang lain misalkan ada contohnya bacaan seperti ini. A'udzubillah. Itu kira-kira kesalahan sifat atau makhraj? Makhraj. Ya, udah makhraj itu mah. Karena kayak jim, a'udzu gitu ya. Tapi kalau gini, a'udzubillah, zubillah. Nah, itu sifat. Kenapa? Karena dia kurang mengalir suaranya. Berarti kurang mengalir suara berarti yang masalah apanya? Berkaitan dengan suara. Apa coba? Sifatnya. Sifat yang berkaitan dengan suara apa? Rokhawah. Syiddah dan rokhawahnya. Syiddah atau rokhawahnya. Gitu. Syiddah atau rokhawahnya. Berarti itu yang di masalah. Jadi kita fokus dalam mengkoreksi itu. Oh ini hamesnya yang masalah. Oh ini syiddahnya yang masalah misalkan. Oh ini rokhawahnya yang masalah. Kalau kita sudah bisa mendeteksi itu. Jadi pelan-pelan kita menjadi dokter tajwid yang spesialis gitu. Kalau spesialis kan memang rinci ya, inti gitu. Ini akar penyakitnya di mana nih gitu. Kalau dokter umum ya mohon maaf, kalau dokter umum kan oh ini demamnya udah secara umum dihilangin dulu demamnya pakai paracetamol ya kan. Terus tapi kalau spesialis dikontrol ininya gitu. Sama di ilmu Al-Qur'an juga seperti itu. Ya kalau yang spesialis itu dia rinci dari mana masalahnya. Ini jangan masalah makhraj tapi fokus di sifat gitu ya. Ini sifat jaharnya kurang, sifat istrinya yang mau bagaimana sifatnya bagus dan makhrajnya juga salah gitu. Jadi makhraj salah pasti sifat salah. Tapi makhraj benar belum tentu sifat benar gitu. Ya, itu rumusnya. Baik. Itu sifat yang memiliki lawan. Silakan ada yang perlu disampaikan? Itu di sifat itbaq itu huruf qaf sama ghain tidak masuk itbaq, tidak masuk infitah ya Ustaz. Huruf qaf sama ghain. Huruf qaf sama ghain. Enggak ada ya, Bun? Iya. Harusnya infitah itu sih. masuknya mana maksudnya saya? Harusnya Nggak ada infitah. tulisannya kok. Karena huruf itbaq hanya 4. Oh, infitah ya. Di sini coba saya cek dulu.
Cuman berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nah, 9, itu 10, ada 11, 12, 13, 14, 26, 15, 16, 22. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti iya kurang qaf dan kurang Ghoin. apa? Ghain. Iya benar. Ghoin. Waduh, ini Karena juga dikira saya tidak masuk kedua-duanya. enggak masuk Bun. Masya Allah, alhamdulillah nih Oh, ada yang ini ya, ada yang mengingatkan kembali. Nah ini apa Udah maksud hafal saya dia, Ustaz. supaya betul supaya bisa jadi benar gitu ya, dengan dilihat bareng-bareng. Karena ini apa berarti namanya saya ditambahin ya, Ustaz? betul ditambahin huruf qaf dan huruf ghain di infitah, huruf infitah ya, di halaman 27. Ya, Ghoin berarti dan Qaf ya. ghain dan huruf qaf. Saya dari tadi lihat ini masuk kemana gitu, makanya saya pengen Iya, nanya. engkau nggak ada gitu yang nggak dimasukin. Iya, kirain saya nggak masuk kedua-duanya gitu. Iya, terima kasih Bunda Toti dan yang lainnya. Itu huruf sod, huruf bod, huruf to dan huruf lo ini istilah juga, tapi dia itbak makanya lebih tebal. Kalau huruf qaf, huruf ghain itu memang dia istilah ya, tapi tidak itbak. Makanya lebih terbuka huruf ko itu. Ko tuh, kho beda dengan so lebih tertutup aula tengah lidahnya. Gitu. Baik. Yang ditambahin yang itbak ya Ustaz? Yang ditambahin yang Infitah. infitah. Yang Oh, infitahnya infitah. Oh yang iya. infitah. Ditambahin huruf qaf dan huruf ghain. Oh. Baik. Itu huruf yang memiliki lawan. Makanya di sini lihat di nomor 5, izlak lawannya ismat. Ini saya apa namanya analogikan sebagai orang yang berlari ya, kencang gitu. Jadi kalau huruf izlak itu memang gampang, ringan gitu berlarinya karena sudah di ujung bibir. Tapi kalau huruf izlak, huruf ismat itu berat. Nanti gambarnya itu adalah orang yang sedang memikul beban. Nah, untuk huruf ismat itu. Sayangnya di sini lupa nggak tertampilkan ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Ini ada latihan. Nanti latihannya diisi ya, bunda-bunda sekalian. Nanti dipoto di grup dan di apa namanya saya koreksi. Latihan tentukan sifat yang telah dipelajari yang ada di dalam huruf-huruf tersebut. Sifatnya mim, sifat apa aja, lo, sifat apa aja, kof, sifat apa aja, ro, sifat apa aja, shin, to, zai, dan kaf, sifat apa aja. Di sini harus dikerjakan, dicatat di bukunya, ya, terus nanti diperlihatkan di foto. Di foto. Jangan di grup, nanti saling melihat gitu ya. Jangan di grup, di Japri, Japri aja Ustaz, Japri. betul, di Japri saja. Nanti kalau saya berikan reaksi contreng, maka sudah betul berarti, begitu. Baik, sekarang sifat yang tidak memiliki lawan, ya. Kalau ini sifat yang jangan dicari lawannya, gitu kan? Karena emang nggak ada lawannya. Sofir yang lawannya yang nggak sofir gitu. Kolkolah lawannya yang nggak kolkolah gitu. Jadi emang ini mah berdiri sendiri dan khusus untuk huruf tertentu. Ya, khusus untuk huruf tertentu. Kan kalau sifat yang berlawanan kan huruf jim misalkan dia jahar. Nah, jahar dan hamas. Huruf jim jahar. Huruf hamas ya ada lagi nanti. Tapi kalau sofir sofir dan yang lainnya sifat yang tidak memiliki lawan itu khusus untuk huruf tertentu saja. Ciri khas untuk huruf tertentu. Sofir, yang pertama sofir, ketajaman suara, ya. Nah ini makanya gambarnya dikasih gambar burung, sofir karena kalau di Arab itu katanya mirip siulan burung, ya. Kalau di kita desisan ular, kalau di bukunya Syekh Aiman itu mirip gergaji yang sedang menggergaji. Gitu. Nah, pokoknya mirip seperti itu gitu ya. Intinya ini adalah desis. Intinya desis atau siulan, sofir itu. Ya.
ketajaman suara. Jadi suaranya itu tajam. Kalau kena telinga tuh kayak sensitif gitu ya. Gitu ya. Apa namanya? Tajam gitu suaranya. Kenapa ini tajam? Karena menyempitnya antara ujung lidah, gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kita coba lihat makhraj di huruf supaya kita tahu letak sofirnya di mana. Misalkan di huruf sod ya. Nah, di huruf sod, zai dan sin. Lihat di sini teman-teman. Huruf sod misalkan. Huruf sod. Nah, di sini ada ujung lidah. Ya, ada ujung lidah. Ini saya coba pakai warna lain. Putus. Di sini ada ujung lidah nih. Ada ujung lidah. Ya, yang sejajar dengan gigi seri bawah dan gigi seri atas pun turun ke bawah. Jadi di sini udah mas sempit sama ujung lidah, sempit sama gigi seri atas, sempit sama gigi seri bawah. Nah, otomatis tapi sifatnya mengalir kan? Nah, sifatnya mengalir. Nah, jadi sifatnya ngalir deras di sini menyempit di sini di ujung-ujung nih menyempit. Di ujung-ujung menyempit di sini. Nah, ini yang disebut sofir. Ya, tajamnya suara karena menyempitnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dengan ujung gigi seri bawah. Ya, logikanya kalau kita analogikan seperti ban kempes lah ya. Kalau ban kempes kan semakin kecil lubangnya kan, tapi anginnya dari bawah semakin semakin gede kan, biasanya semakin tajam. Gitu. Gitu ya. Nah, mohon maaf, misalkan kentut ya, semakin ditahan-tahan semakin tajam suaranya gitu ya. Tapi kalau dilepasin mah kan blong gitu. Nah itu ya, itu sebab sofir terjadi. Kenapa gitu? Jadi menyempit, sedangkan ada yang mau keluar nih, si aliran nafas atau aliran suara mau keluar, tapi si lubangnya menyempit di bagian depannya, jadi tajam suaranya, jadi terpusat di situ, terkumpul, gitu. Nah, yang kedua adalah kolkolah. Kolkolah itu kalau saya lihat di sini gambarnya, ya saya jadikan perumpamaan sebagai yang sedang masak air gitu ya, klok 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 gitu. Menggolak, kolkolah itu menggolak ya, artinya apa? Bergetar atau berguncang kan kita kalau sedang masak air. Jadi kolkolah itu pada dasarnya itu artinya bukan memantul teman-teman, kolkolah itu, tapi kolkolah itu apa? Bergetar, bergejolak ya, berguncang, itu artinya. Makanya di sini dianalogikan sebagai ketika kita sedang mendidihkan air, kan bergolak tuh ya, berguncang, bergetar si pancinya gitu. Memantulkan artinya secara bahasa atau secara istilah, memantulkan bunyi huruf qalqalah ketika sukun tanpa pengaruh harokat ketiga. Ya. Contohnya aku, iku, uku, aku, aku, tuh ya. Jadi ada getaran, ada pantulan gitu ya. Ini qalqalah mah sudah inilah ya, insya Allah. Kenapa? Karena huruf-huruf ini yang 5 ini adalah huruf jahar dan syiddah. Si suaranya tertahan, jahar syiddah, si nafasnya tertahan, jahar ya. Jadi berat kalau ditahan, ya mending dilepaskan dalam bentuk pantulan. Kalau ak berat, ak tuh, mending aku. Jadi tajwid itu untuk memudahkan teman-teman. Ya, tajwid itu untuk meringankan, bukan untuk memberatkan, gitu. Ini qalqalah. Yang ketiga lin. Lin itu lunak, hurufnya cuma 2, yaitu au dan ai, ya. Lunak atau lembut. Ya, tidak susah lin itu. Di sini saya analogikan gambarnya sebagai air yang mengalir, bagai air yang mengalir aja. Ya, huruf lin itu. Ai, au, gitu ya, nggak ada paksaan sama sekali, gitu.
Tuh, huruf lin itu ya dan waw sukun yang didahului harokat fathah. Yang keempat inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang. Makanya di sini saya lihat di apa namanya simbolnya itu ada panah ke sebelah kiri ya, menyimpang gitu kan ke sebelah kiri. Yaitu menyimpangnya huruf dari makhraj asalnya dan ini menyimpang yang dibenarkan. Artinya memang secara otomatis ya lam dan ro itu dia menyimpang dari makhrajnya gitu. Gitu ya. Itu. Terus huruf takrir ya, yang kalimat sifat takrir khusus untuk huruf ro ya. Takrir itu pengulangan. Pengulangannya ini huruf ro itu satu kali pengulangan teman-teman. Ridah itu bergetarnya satu kali. Aru, 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 tuh, aru. Ya, tidak ar, tapi aru, satu kali saja. Ya, ini khusus untuk huruf ro saja. Makanya digambar takrir itu sebagai ada yang bergetar gitu ya, untuk pengulangan. Nah, yang keenam tafasyi, menyebar. Ya, tersebarnya huruf dari makhrajnya yang meluas sampai dinding dalam gigi atas dan bawah. Nah, makanya digambarkan ini sebagai angin yang menyebar ya tafasyi itu. Nah itu, ya. Nah itu tafasyi. Contohnya dalam syashishu asyu. Beda dengan sofir. Coba kita bedakan sofir dengan tafasyi. Kalau tafasyi itu bukan tajam, tapi nyebar. Kalau sofir itu tajam. Ya kan? Nah, beda teman-teman. Itu tajam, sofir. Kalau itu tafasyi. Gitu. Ya, coba sekarang ini tafasyi atau sofir? Tafasyi. Apa itu? Sofir. Sofir. Kalau ini apa? Tafasyi gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin tuh, sudah tidak mungkin lagi huruf sin ketukar dengan huruf shin karena dari sofir dan tafasyi aja beda. Soalnya tafasyi cuma huruf shin aja ya Ustaz. Ya betul, tafasyi cuma huruf shin saja. Makanya ada yang misalkan gini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas si. Nah, ada yang pakai shin, ihdinas shi, kelihatan dari tafasyinya aja udah kelihatan. Kalau sod kan sofir, ihdinas si itu tebal, tajam. Ihdinas si tajam. Tapi kalau ihdinas shi itu kan tafasyi. Gitu. Jali. Ya, itu jali. Kalau sudah ihdinasy itu jali. Tapi kalau masih pakai sin ihdinasy, nah itu masih khafi. Ya, karena kurang tebal saja. Sin itu shad yang kurang tebal. Tapi dalam riwayat lain bisa dibaca sin, ihdinasy, bisa dibaca zai, ihdinazzi zirat. Baik, istitalah. Ya, selanjutnya istitalah adalah memanjang. Tawil, tolah, istitalah, memanjang. Yaitu terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bersentuhan dengan makhraj dhad sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas yang dipengaruhi oleh udara yang tertekan dari belakang lidah. Nah, ini artinya memanjang, fleksibel huruf dhad itu. Ya, meral kalau dalam istilah karet gitu ya, meral itu fleksibel gitu ya. Meral ya, kalau bahasa Sundanya meral. Enggak tahu, iya kayak kalau bahasa Sundanya meral gitu, Bun. Kayak perut kita ya. Gitu. Jadi elastis. Huruf dhad itu elastis. Meral dia. Karena apa? Karena dia punya sifat yang pertama punya sifat rokhawa. Rokhawa itu kan mengalir suaranya mengalir. Yang kedua ada tekanan udara dari dalam karena suaranya mengalir. Jadi
Sedangkan si udara tertahan, jahar kan, dod itu jahar, tidak mengalir nafasnya, suaranya mengalir, rokhawah, dan punya istitolah jadinya. Jadi terdorong, si suara itu terdorong sama udara, tekanan yang dari dalam, sehingga suaranya mengalir. Ya, misalkan tuh, ya, contoh yang di dalam buku bo, li, lu, elbo, elbi, elbu, elbu. Tuh, ya. Do-nya ada 2, Ustaz. Bukan Ya. du, tapi do lagi. Iya, ini nih. Itu contohnya Salah do-nya ada 2. harokat ya. Saya salah harokat. Iya. Harusnya du ini. Maklum saya nulis buku ini di di sela-sela jam kerja ya teman-teman. Jadi kadang jam 12 malam, kadang ba'da subuh gitu ya, kadang sebelum subuh. Nah, jadi kadang seliwer gitu. Tapi alhamdulillah jadi punya kesempatan kan teman-teman di sini untuk berkontribusi, mengoreksi, itu kan menjadi sebuah kebaikan gitu, Masya Allah. Baik. Ini istitolah. Jadi contoh walau tuh ada suara yang elastis walau. Jadi tidak gini, tidak walat bo walat. Nah, kalau itu tertahan, walat tidak ada suara yang memanjang. Tapi kalau walau bo, nah itu istitolah. Nanti kalau untuk latihan pengecekan kita latih di kalimat Qur'aniyah ya, di setoran huruf. Itu apakah dodnya sudah istitolahnya sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Gunnah nomor 8 ini yang terakhir. Suara yang keluar dari pangkar hidung yang menyertai nun, mim, yakni gunnah yang dipanjangkan ya bagi huruf nun dan huruf mim. Ya contohnya annama, lamma, summa. Nah, kalau sifat gunnah mah nggak usah dijelasin lagi karena kemarin kita sudah juga bahas di al-khayshum ya. Nah, ini kesimpulannya di tabel di buku ya, di bawah sifat berlawanan ya, hamas lawannya jahar. Fahatsahu syakhsun sakata. Ini hurufnya yang di tabel sebelah kanan ya, kolom sebelah kanan. Terus syiddah di tengahnya ada tawassut ya, ada rokhawah. Ya. Terus isti'la ya, hurufnya khussodogtin qil. Lawannya adalah istifal, hurufnya selainnya. Terus itbaq ada sodotogo, sifatnya itbaq ya, selainnya huruf infitah, lawannya. Farromilubin idlaq ya, ismat selainnya. Sifat tidak berlawanan di sini ada qalqalah, hurufnya qotobajada. Ada tafasyi, hurufnya shin. Ada sofir, hurufnya sod, zai dan sin. Ada lin, hurufnya ya dan wawu yang sukun dan sebelumnya harokatnya fathah. Terus takrir, ya ada huruf ro, al-inhiraf, ada lam dan ro, istitolah, ada bod, ada gunnah, mim dan nun. Gitu. Itu tabel singkatnya. Nah, baru setelah sifat ini, baru kita latihan makhraj dan sifat yang sudah kita setorkan. Gitu ya. Nah, ini pengelompokannya huruf. Sifatnya apa aja, latihannya apa aja gitu. Udah ditanda tangan belum, teman-teman? Udah ditempel tanda tangannya? Belum, Ustaz. Iya, supaya saya capek-capek tanda tangan. Supaya nempel di situ gitu maksudnya. Tapi kalau udah ditempel di foto apa gimana, Ustaz?
Ya kalau Belum kalau tentu. ditempel aja dulu Bun, ditempel aja gitu supaya Ah, nanti bisa di Ada, apa biar kalau ditempel biar berarti kan udah gitu. kalau Belum ditempel Ustaz. berarti kan nanti Ustaz itu habis harusnya ini langsung ya langsung ditempel. Kirain tanda Yang tangan udah saya. disetor di tanda Proporin saya tangan. belum lulus Ustaz. Iya, Saya juga yang belum sudah lulus. yang sudah lulus ditempel aja langsung. tanda tangannya keren Ustaz. Bukan bukan masalah keren atau tidaknya, Bu. Keren, Iya. keren. Itu tanda Makanya tangan kirain itu cepat eh, dapat nih, kau tanda tangan. Tanda tangan itu mirip dengan bapak saya. Jadi dulu pas apa namanya pas saya kuliah subuh di bulan Ramadan kan suka minta tanda tangan tuh ya dari ustadz-ustadz. Saya kumpulin ini mana nih yang paling bagus tanda tangannya. Ternyata ya udah ngikutin bapak saya aja gitu. Akhirnya karena bapak saya salah satu penceramah juga yang suka tanda tangan juga. Nah, sampai sekarang saya pakai. Jadi bedain dikit Iya gitu. Ustaz. Masya Allah. Dan ini dipelajarinya di latihan ya. Kalau yang ini, kalau yang selanjutnya, makhraj dan sifat ini dipelajarinya di latihan. Nanti tinggal berarti pertemuan berikutnya nanti kita tinggal di apa? Tinggal di panduan berikutnya. Tinggal di panduan berikutnya. Oh, ini ada surat Al-Fatihah dulu. Dan tapi kalau surat Al-Fatihah sih idealnya ada huruf-huruf yang lulus dulu ya. Artinya huruf-hurufnya lulus dulu baru surat Al-Fatihah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita langsung surat Al-Fatihah aja di pekan berikutnya ya. Dan ada latihan di halaman 47 ya, teman-teman. Nah, ya, Oh, iya. latihan. Istilah makhraj dan sifatul huruf Ya, masih berikut. nanti kan Ustaz. Huruf ba, lam, wawu, ghain, dan sin. Nggak apa-apa kalau mau langsung dikerjakan gitu ya. Yang tadi aja belum. Yang mana? Pokoknya luar biasa ini. Ada yang paham. Anggaplah bunda-bunda ini mahasiswi semua ya. Jadi dikejar tugas-tugas Senior. mahasiswi senior luar biasa ini. Nah nanti sekaligus Santriwati. kita santriwati betul, santriwati ya. Nanti sekaligus kita setoran Al-Fatihahnya ya. Jadi Al-Fatihahnya ini sambil jalan, tidak karena tidak satu pertemuan, jadi sambil jalan huruf-huruf disetorkan, Al-Fatihahnya terus kita cek sambil jalan. Nah, harapannya selesai program bisa semuanya dapat sanad Al-Fatihah. Dapat sanad Al-Fatihah dengan bacaan Al-Fatihah yang sudah standar begitu. Nanti kita kirim sertifikatnya. Jadi dalam program ini ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat tanda ikut peserta beserta ada nilainya di situ. Yang kedua adalah sertifikat sanad Al-Fatihah. Gitu ya. Ada hair nggak? Ada. Kalau nggak lulus udah pesimis dari sekarang nih. Belum apa-apa udah hair aja Mbak Yanti. Udah hair aja. Setoran huruf ya nanti nanti kalau sudah kita cek, oh ini ternyata betul. Yang penting kan itunya ya. Kalau masalah nilai mah nggak apa-apa lah ya, itu mah istilahnya. Saya sebetulnya bisa sekarang tulis 100 aja bisa saya sekarang nih kasih nilai 100 semua gitu kan. Nah, tapi kan apa namanya iya, tapi kan kita punya standar sesuai dengan latihannya gitu ya. Karena sudah tercatat semua nilainya di sini. Belum juga ngerjain Mbak, udah hair aja. Udah hair aja. Iya, masih di halaman berapa ini? Tapi apa namanya? Kalau sudah panduan ke-7, insya Allah cepat ini apa namanya materinya ya. Karena ini hanya rumus dan contoh-contoh saja. Nanti sekaligus masing-masing presentasi juga terkait dengan contoh-contoh di sini. Latihan mengajar juga gitu. Baik, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita
Untuk nama yang tadi dua ya, nama Kak Bunda Toti dan Bunda Yanti tadi yang belum ya, yang Iya. belum itu ya, talaki ya. Di pertemuan berikutnya ya, tolong ingetin saya, Pak Ustadz, saya belum talaki surat Al-Zalzalah supaya lebih fokus Iya. koreksiannya gitu. Tolong Siap, ingatkan saya Ustaz. sekali lagi. Ya, insya Allah. Baik, untuk latihannya nanti soalnya ada soal-soal yang dari pertemuan-pertemuan berikutnya, ada yang paling banyak adalah soal dari sifatul huruf. Jadi nanti mohon diisi dengan apa namanya sebagaimana mestinya ya untuk melatih kita. Kalau ini masih boleh nyontek ya Ustaz. Masih boleh. Kalau Masih nggak nyontek boleh. mahal kali. Iya, betul. Kalau nggak nyontek itu yang pertama kita jadi nggak baca buku lagi gitu kan. Iya. Tidak Nyontek mengulang aja kan lagi. Ustaz, dapat sholat. Yang kedua, nanti kalau jawabannya belum tentu benar, jadi udah rugi 2 kali kan. Udah nggak lihat buku, jawabannya Iya. ngawang-ngawang juga gitu. Kalau 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 ini kan kalau sambil nyontek kan kita jadi baca buku dan kita jadi yakin dengan jawaban kita gitu. Tapi nyontek juga paling satu soal aja Ustaz, yang lainnya alhamdulillah udah paham. Masya Allah, luar biasa. Tapi nanti tapi nanti 100% full tidak nyontek itu ketika akhir program ya, ujian akhir program. Malaikat Rokib Atid ya Ustaz. Iya, betul. Dan itu nanti materinya semua satu buku ya. Jadi dari awal sampai akhir. Ya nikmati aja Bun lah, insya Allah. Iya, karena kan hidup ini semestinya ujian juga ya. Orang-orang yang apa namanya yang diciptakan ada di sekeliling kita juga saling menguji gitu ya. Suami kita ujian bagi kita, anak-anak kita ujian bagi kita, bahkan kita sendiri ujian bagi mereka gitu. Ya, Ustadz juga ujian bagi saya. Betul, iya makanya saya diciptakan dalam rangka menguji bunda-bunda semua. Iya. Allah ya. Gitu. Bunda-bunda semua juga ujian bagi saya nih, gitu. Jadi kita sama-sama saling menguji gitu. Karena dunia itu ujian. Nah, ini penting. Kenapa dunia itu didesain oleh Allah sebagai ujian di mana kenikmatannya itu kan ada batasnya. Ini terakhir ya penutup sebagai bekal. Kenikmatan dunia itu ada batasnya, terus didesain sebagai ujian karena supaya yang pertama kita supaya tidak cinta dengan dunia, terlalu cinta gitu ya. Seganteng-ganteng apapun orang di dunia itu pasti ada kekurangannya. Secantik-cantik apapun perempuan di dunia itu pasti ada kekurangannya. Jadi supaya kita nggak terlalu mencintai gitu. Kenapa? Karena dunia akan ditinggalkan. Kalau kita mencintai tapi kita akan meninggalkan kan berat juga. Yang kedua supaya kita rindu surga. Betul. Yang kedua supaya kita rindu surga gitu kan. Kalau di dunia sudah lengkap tidak ada ujian, apakah kita masih merindukan surga? Kan enggak ya. Misalkan di dunia tuh sudah hidup enak, sudah semuanya ada, sudah nggak ada ujiannya lah pokoknya, sudah baik-baik semua. Pasangan kita sudah sempurna semua, sudah kayak bidadari, sudah kayak bidadara gitu ya. Bisa jadi kita tidak rindu ke surga gitu ya. Nah itu, jadi itu salah satu hikmahnya kenapa dunia itu kenikmatannya sementara dan selalu banyak ujian, didesain oleh Allah sebagai ujian karena supaya kita tidak terlalu cinta dan supaya kita rindu dengan surga. Kalau surga kan terbalik, betul-betul terbalik dengan dunia gitu. Bahkan tidak ada panas, tidak ada dingin, ya tidak ada apa namanya kata-kata yang jelek, cuman illa qilan salama. Betul, hanya kenikmatan dan tidak ada batasnya kenikmatannya. Tidak ada batasnya. Tidak akan makan cabai banyak, tidak akan ada istilah mules gitu. Kalau di dunia kan luar biasa. Makan enak nantinya mules, makan sate kambing ya nantinya kolesterol dan yang sebagainya gitu. Kalau di surga nggak ada, kebalikan dari dunia.
itu mungkin ya untuk sama-sama mengingatkan tentang ujian. Baik, saya kira sudah terlalu lebih waktunya. Khawatir bunda-bunda mau istirahat atau mau menyiapkan yang lain. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya, keberkahan, kebermanfaatan ilmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, ya nanti ditunggu aja tugasnya. Kita akhiri pertemuan di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi Ma, wabarakatuh. saya Jazakallah pamit khairan. undur diri. Ya, Ya, sama-sama. Ustaz kami. Saya Pamit juga dulu, undur diri Bunda. dulu ya. Baik ya. Pamit, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.